Oke, kita lanjutkan ya. Setelah pada pengenalan atau kita mengingat dan mengenal kembali terkait dengan Qi atau energi di dalam tubuh manusia dalam sudut pandang TCM, maka kita skip dulu, kita potong terlebih dahulu, kita masuk ke esensi. Nah, karena antara Qi dan esensi nanti berhubungan erat, maka kita bahas Qi sedikit, kemudian kita masukkan esensi, kemudian nanti kembali ke Qi dan hubungan antara energi dan juga esensi, baru kemudian nanti masuk ke darah kan, dan juga ke zalir ya. Jadi esensi itu dalam istilah TCM adalah tulisannya Jing, bacanya Qing dengan C. Nah, seperti itu. Yang dia itu adalah hasil dari proses penyulingan atau proses pemurnian dari suatu yang lebih kasar. Artinya yang lebih kasar berarti adalah saripati makanan ya. Makanan kemudian menjadi saripati makanan, kemudian menjadi esensi atau menjadi Qing. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata di dalam TCM bahwa esensi ini menjadi satu hal yang sangat berharga, dan juga dia itu sangat-sangat harus dijaga. Ini di dalam sudut pandang TCM. Kemudian esensi atau Qing ini juga tidak ada di kedokteran modern. Padanannya atau konsep yang mirip dengan esensi memang tidak ditemukan di dalam kedokteran barat, kedokteran modern. Adanya di kedokteran timur, di TCM ya, di teori-teori terkait dengan pengobatan Tiongkok. Nah, kemudian ada 3 macam esensi. Yang pertama yaitu ada yang namanya esensi pralangit. Kemudian yang kedua ada esensi pasca langit. Kemudian yang ketiga ada esensi ginjal. Nah, secara lebih sederhananya lagi untuk memahami ini, kalau pralangit, nah kita artikan pra itu kan sebelum ya. Pra itu sebelum, kemudian langit itu adalah kelahiran. Nah, jadi pra itu sebelum. Ini adalah kata kunci untuk menghafalkan 3 jenis esensi ini. Kemudian langit itu adalah kelahiran. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini ada 3 ya, ini tadi salah tulis. Pasca langit. Nah, berarti kita artikan pada pasca. Pasca itu berarti setelah, lawannya dari pra. Nah, ini yang harus dihafalkan. Pra, pasca, langit. Esensi pralangit berarti esensi sebelum kelahiran, yaitu esensi atau suatu substansi murni ya, atau saripati murni yang ada sebelum kita lahir. Dari mana? Dari orang tua. Jadi diwarisi oleh orang tua pada proses pembuahan. Kemudian nanti esensi pralangit ini yang merupakan diambil dari ginjalnya si ibu nanti ketika masa kehamilan, diambil dari situ. Nah, dan nanti terbawa di kehidupan kita sampai kita lahir, kita besar ya, dewasa, sampai nanti kita meninggal. Kemudian yang kedua pasca langit. Pasca ini kan setelah langit itu kelahiran. Setelah kelahiran.
Dari mana asalnya? Dari saripati makanan dan minuman yang kita makan, kita hasilkan sendiri. Ya, jadi bedanya seperti itu antara poin 1 dan poin 2. Esensi pralangit sebelum kita lahir diwarisi oleh orang tua. Kalau pasca langit setelah kita lahir, kita buat sendiri, kita hasilkan sendiri dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian esensi ginjal ini adalah esensi yang disimpan di ginjal, yang mana ini asalnya adalah dari nomor 3 ini, esensi ginjal asalnya dari 1 dan 2, asalnya dari esensi pralangit dan esensi pasca langit tergabung jadi esensi yang ada di ginjal. Nah, ginjal itu kan dia menyimpan esensi, dia menyimpan esensi. Tempat penyimpanan esensi di mana? Di ginjal. Kemudian nanti dikirim ke berbagai macam bagian-bagian tubuh yang lainnya. Sama seperti kalau darah itu kan disimpan di organ liver dan nanti akan dikirim ke berbagai macam bagian-bagian tubuh yang lainnya untuk memberikan nutrisi. Esensi juga sama. Nah, kemudian untuk kita memahami lebih lanjut, maka kita pahami satu persatu. Nanti kita mulai dari esensi pralangit dulu, kemudian yang kedua ke pasca langit, yang ketiga nanti ke esensi ginjal, dan nanti berlanjut ada pada fungsi-fungsi esensi dan gangguan yang bisa terjadi dengan esensi, kemudian hubungannya dengan chi dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan supaya tidak kepanjangan. Ini sekedar pengenalan terlebih dahulu, kita mengenal kembali dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.